pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Oktaviani Istirahat dalam video materi pembelajaran. Nah, di video ini kita akan mengetahui contoh dari jenis-jenis teks eksposisi. Silakan disimak. Untuk eksposisi definisi, dalam eksposisi definisi ini terbagi menjadi dua juga. Ada definisi sempit dan definisi luas. Definisi sempit ini merupakan definisi yang bukan definisi kata benda, melainkan bukan definisi suatu hal atau benda, tapi yang didefinisikan adalah sebuah kata, baik itu sinonim atau antonimus. Kemudian untuk definisi luas itu sendiri itu terkait dengan pembatasan pengertian barang atau hal yang didefinisikan. Contohnya seperti ini. Untuk definisi sempit, kalian bisa baca tadi ya. Nah, tulisan-tulisan yang saya warnai putih ini merupakan definisi dari global warming. Kaitan dengan arti definisi sempit ini sendiri ya, kata sinonim atau definisi dari kamus. Jadi ini definisi atau arti dari global warming. Nah, kemudian untuk definisi luasnya berkaitan dengan definisi barang atau hal yang didefinisikan. Ini bisa kalian baca. Tulisannya biru ini berkaitan dengan definisi luas. Coba kalian lihat. Bisa mengancam perubahan iklim dan menimbulkan bencana di permukaan bumi. NRDC atau Natural Resource Defense Council. Nah, di sini dia menjelaskan hal yang didefinisikan. Jadi NRDC itu apa sih? NRDC ini mengimbau agar seluruh masyarakat di muka bumi bertindak melawan pemanasan global agar efek buruknya bisa berkurang. Kemudian kita lanjutkan ke eksposisi identifikasi. Nah, eksposisi identifikasi ini kan tadi sebuah metode yang bisa menjawab pertanyaan apa dan siapa. Contohnya seperti ini. Masih berkaitan dengan global warming ya. Global warming mempunyai beberapa ciri. Nah, jadi global warming itu apa sih? Ciri-cirinya itu seperti apa? Di sini dijelaskan. Berkaitan dengan ini ya, pertanyaan apa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke eksposisi perbandingan. Apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan seperti di pengertian tadi, bisa persamaan maupun perbedaan antara dua objek. Dasar perbandingannya menempatkan sesuatu yang belum diketahui dalam kerangka suatu hal yang tidak dikenal oleh pembaca. Contohnya seperti ini. Perbandingan ya, kita lihat. Secara umum, lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam. Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Ciri-cirinya seperti apa? Dia dijelaskan di sini. Oh, lingkungan yang sehat itu memiliki ciri-ciri udara bersih, air bening, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, lingkungannya kotor, kemudian berbau, airnya mungkin keruh dan sebagainya. Jadi di sini perbandingannya apa yang sudah kita ketahui atau pembaca secara umum. Jadi karena pengetahuan orang secara umum, orang bisa tahu saja bahwa lingkungan itu ada yang lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat dengan masing-masing cirinya. Nah, selanjutnya eksposisi ilustrasi. Bisa kita lihat, ilustrasi itu tadi gambar ya, dipakai untuk menjelaskan, menegaskan ide, gagasan maupun maksud penulis. Memberikan contoh konkretnya seperti apa?
seperti tulisan putih ini. Coba kita lihat. Nah, di sini kan diberitahu bahwa sebuah global warming ya, itu merupakan kejadian peningkatan suhu udara di bumi. Nah, peningkatan suhu udara di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Nah, jadi bisa kita bayangkan tuh, kendaraan bermotor kalau digunakan terus-menerus kan semakin panas. Nah, dampaknya bisa kita rasakan. Dampak itulah yang bisa kita bayangkan seolah-olah seperti mesin kendaraan bermotor yang digunakan terus-menerus tiap hari tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Hal itu seperti halnya mesin bermotor yang panas karena digunakan sehari-hari. Jadi contoh konkret atau contoh nyata yang ada di kehidupan kita itu digunakan. Kemudian ada eksposisi klasifikasi atau pengelompokan. Nah, di sini klasifikasi tadi ya, pengelompokan itu menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok sehingga bisa diketahui hubungannya antara hal atau antara benda dalam kelompok tersebut. Misalnya seperti ini. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber terhadap daerah yang digenanginya. Di sini dijelaskan berdasarkan mekanisme terjadinya itu seperti apa. Kita lihat ada yang namanya reguler dan irreguler, atau banjir biasa dan banjir tidak biasa. Kemudian berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, ada yang banjir lokal dan banjir bandang atau flash flood. Kemudian selanjutnya ada eksposisi analisis. Nah, eksposisi analisis di awal sudah dijelaskan bahwa eksposisi analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis kausal dengan analisis proses. Analisis kausal sendiri itu berisi penjelasan yang mempermasalahkan sebuah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Kemudian untuk analisis proses ya, yang namanya proses itu berkaitan dengan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana sesuatu terjadi. Oke, kita lihat contohnya. Untuk analisis kausal atau sebab akibat. Nah, di sini ya saya tulis tulisan hitam ini merupakan sebabnya dan akibatnya adalah tulisan yang biru ini. Sebabnya apa? Hutan gundul merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Seperti ini ya. Nah, karena hutan gundul itu, kemudian apa yang dilakukan, mungkin salah satunya pembakaran hutan, akan menyebabkan global warming atau pemanasan global atau meningkatkan suhu udara di bumi. Itu analisis kausal atau sebab akibat. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis proses. Bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu bisa bekerja. Ya. Contohnya, di sini ada contoh proses terjadinya gunung berapi atau gunung Merapi ya. Gunung Merapi pada sejarahnya mengalami proses pembentukan. Menurut Bert Homier, berdasarkan studi stratigrafi, sejarah Gunung Merapi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pra-Merapi, dijelaskan di sana bagaimana pra-Merapi itu. Kemudian ada Merapi tua, kemudian tahap ketiga ada Merapi pertengahan, dan selanjutnya ada masa Merapi baru. Nah, di sana masing-masing dijelaskan bagaimana sih proses dari masing-masing tahapan-tahapan terbentuknya Gunung Merapi. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai contoh jenis-jenis teks eksposisi beserta analisisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.